saya merasa bisnis saya ini berkembang dengan baik. Dari mulai tahun 90 sampai tahun 96 itu semua baik semua. Tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Artinya apa? Secara cash flow, secara keuangan, wah, saya merasa diberkati. Merasa banyak sekali pendapatan-pendapatan atau hasilnya cukup lumayan. Tapi saya merasa bahwa semuanya itu kok habis terus gitu. Jadi walaupun untung sekian, tahu-tahu habis, ada karyawan kecelakaan lah mungkin, ada mesin rusak lah. Jadi saya itu lama-lama merasa stres juga gitu misalnya. Dicoba terus gitu kira-kira. Cobaan ini kok gak ada selesainya, gak ada habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Kali ini kita berada di tempat yang istimewa dengan orang yang istimewa. Di tempat istimewa karena kita di Andika Room, di restoran Spianosa Surabaya, dan orang spesialnya adalah Pak Effendi Pujiartono. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, beliau ini adalah pengusaha sukses dari Surabaya, pengusaha nasional dari Surabaya di banyak bidang melalui perusahaannya Foxstar, kira-kira seperti itu Pak. Mungkin ketika kita nilai dari 1 sampai 100 ya, mungkin nilainya Pak Effendi ini sudah 99, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin ini Pak Effendi sudah memulai Foxstar sekitar 32 tahun Pak ya. Betul. 32 tahun dan sekarang sudah ribuan karyawan, kesuksesannya luar biasa. Nah itu mungkin bisa diceritakan Pak, awal mula kesuksesan ini seperti apa, dan Pak Effendi mungkin anaknya orang kaya sehingga bisa mudah mencapai kesuksesannya. Ya mungkin bisa bercerita soal bisnis Pak Effendi seperti itu. Iya, kalau anaknya orang kaya pasti bukan. Karena orang tua saya hanya pedagang biasa ya. Dan kalau saya boleh bicara, saya ini terjun ke bisnis ini by accident. Artinya by accident itu sebetulnya ketika saya ini lulus dari universitas tahun 90, itu sebetulnya saya masih ingin melanjutkan di Amerika untuk mengambil Master of Business Administration (MBA) pada waktu itu. Karena kebetulan saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di sana untuk MBA-nya setelah lulus dari Bachelor of Engineering di New Zealand. Tapi mereka membutuhkan pengalaman kerja selama 1 tahun sebelum bisa melanjutkan ke bidang MBA. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah, di Indonesia setahun ini saya tidak bisa diam. Akhirnya awal pulang sebenarnya saya melamar ke perusahaan-perusahaan nasional untuk mengisi waktu lah. Tapi saya lihat dari tantangan yang diberikan maupun gaji lah pada waktu itu, saya pikir kok tidak sesuai gitu lah. Akhirnya saya pikirkan udahlah, saya mau buka bisnis sendiri aja gitu loh, mau coba-coba bisnis sendiri. Nah, rupanya berhasil. Jadi kemudian setelah itu keterusan Mas Irham. Apa bisnis pertama waktu itu Pak? Saya waktu itu karena saya dari latar belakang engineering, jadi saya membuka bisnis ya workshop loh. Jadi bengkel, tapi bengkel cetakan, bengkel matras plastik. Jadi membuat cetakan. Pada waktu itu orang kalau mau pabrik plastik itu, kalau mau bikin matras itu harus ke Singapura, ke mana itu, Hong Kong atau ke Taiwan. Nah, kebetulan bidang saya engineering, saya bisa bikin matras sendiri. Makanya kemudian waktu itu bisnis pertama yang saya lakukan itu ya pembuatan cetakan dari plastik. Kalau sekarang sudah sebesar apa bisnis ini, dan sudah lininya sudah apa saja Pak Effendi ya? Ya, saya itu mengikuti arus saja Mas Irham. Jadi mulai dari matras, kemudian
saya banyak klien pabrik-pabrik plastik lah yang ingin membuat cetakan plastik di Indonesia dengan harga yang lebih murah tapi dengan kualitas internasional. Nah, kebetulan saya punya ilmunya itu kan. Nah, akhirnya saya banyak klien si pabrik-pabrik plastik besar di Indonesia. Nah, atau orang yang mungkin ada hubungannya dengan dunia plastik tapi ingin buat cetakan sendiri gitu. Dan akhirnya dari sana merambat lah istilahnya. Mereka asalnya bikin cetakan, terus kemudian dicetakan di tempat lain, mulai menawarkan ke kami, kenapa Pak Effendi nggak buka pabrik plastik sendiri lah istilahnya, ya dong? Kan cetakannya udah bikin di Pak Effendi, gitu istilahnya. Kalau Pak Effendi buka sendiri kan lebih bagus. Akhirnya ya dari sana saya punya pabrik plastik karena didukung oleh banyak klien-klien kita. Lalu dari pabrik plastik berkembang ke perkebunan, kemana jauh itu? Belum, dari pabrik plastik itu terus kemudian berkembang, kita ini kan devisa spender sebenarnya kalau plastik. Karena pabrik plastik itu bahan baku selalu dari luar negeri mayoritas. Ya. Nah, otomatis kita ini kan butuh devisa, butuh dolar untuk beli bahan baku plastik. Sedangkan penjualan di Indonesia pakai rupiah. Nah, ini terjadi ketika tahun kurang lebih tahun 96 lah, itu dolar kan mulai naik terus itu. Jadi akhirnya kita juga kewalahan juga karena apa? Di plastik itu kita kan ada piutang ya istilahnya. Jadi kadang-kadang waktu saya ingat sekali tahun 96 itu dolar kan naik terus harganya. Jadi kita beli plastik dengan harga katakanlah mungkin 34 US dollar gitu ya. Kita produksi sebagai bahan plastik, barang plastik. Nah, ketika jatuh tempo itu harga plastik udah 40 dolar gitu. Jadi rugi dong kita. Nah, 40 dolar kita belikan lagi. Nah, pada waktu jatuh tempo dolarnya udah naik lagi. Nah, akhirnya kita terus terang ada kebingungan juga. Nah, ini kalau diteruskan seperti ini sapi jadi kambing, kambing jadi ayam. Ayam dimakan habis kan istilahnya, tinggal telurnya pun nggak ada. Akhirnya saya dengan tim kita ini berputar otak kan istilahnya. Wah, ini kalau gitu kita harus ada bisnis yang menghasilkan dolar tapi modalnya rupiah sebagai pengimbang daripada bisnis klasik kita. Nah, di sanalah kita waktu itu melihat Indonesia itu kan kaya kayu. Akhirnya kita putuskan, oke, kita ambil bisnis kayu. Nah, timbullah perusahaan kayu kita. Nah, seterus dari perusahaan kayu kita banyak klien. Jadi tamu-tamu saya dari luar negeri banyak berdatangan. Nah, mulailah istilahnya kita melihat, wah ini kalau diteruskan seperti ini, hidup jadi nggak sehat juga kan istilahnya. Ya, karena saya banyak makan di luar, entertain tamu. Akhirnya saya berpikir istilahnya, wah kalau begitu kita harus punya bisnis yang makanan lah, supaya kita bisa mengontrol kesehatan kita sendiri. Kita masak makanan yang sehat, makanan yang bermutu dan sebagainya untuk kita tawarkan kepada tamu-tamu kita dan terutama pada saya sendiri. Akhirnya kita punya bisnis restoran gitu. Jadi saya ini mengalir aja, Mas Ilham. Lalu ada kemudian beranak pinak lagi menjadi pertambangan dan lain sebagainya. Ya. Jadi akhirnya dari kayu kemudian kita ada tahun kurang lebih tahun 2009 itu kan istilahnya kayu agak susah karena ada moratorium kan dari zaman pemerintahan Pak SBY itu kan ada moratorium kayu mulai 2004 sampai 2014 itu berarti. Jadi 2009 ini kita sudah merasa kesulitan untuk mendapatkan barang bahan kayu kan. Akhirnya kita berpikir juga, wah kalau gitu kita harus mulai menanam dong istilahnya supaya bahan baku kita ini tercukupi. Nah, dari sana timbullah bisnis perkebunan, nanam pohon kita. Nah, rupanya di dalam tanah kita ini juga ada pertambangan juga karena di dalam lahan itu ada tambang kapur. Nah, itu kan kita mulai masuk ke pertambangan kan istilahnya. Ya mengalir saja istilahnya. Nah,
Ini ada yang menarik dalam cerita hidup Pak Effendi ini, dalam hal berbisnis kan tentu saja nggak lempeng-lempeng aja Pak ya, tapi kan ada berkembang A, B, C, D ya. Tapi kan ada cerita-cerita pilu juga Pak, misal pernah pabrik kebakaran dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diceritakan. Tahun 2003 itu pabrik kayu saya itu terbakar. Padahal pabrik itu baru relokasi dari Jawa Timur, kita relokasi ke Jawa Tengah, baru dibangun dengan skala yang lebih besar istilahnya, dan beroperasi cuma 1,5 bulan. Itu yang terbakar di Jawa Timur Pak, di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Di Solo Pak ya? Di Semarang. Di Semarang. Ya. Jadi mungkin pada waktu itu manajemen kami terbiasa di Surabaya ini kan kalau ada limbah kayu kan dibakar. Nah, mungkin di sana mereka juga berpikir limbah kayu ini dibakar juga. Cuman yang mungkin tidak diantisipasi, kalau di Jawa Tengah pabrik kita ini kan ada di perbukitan, di gunung. Nah, itu anginnya cukup kencang. Jadi ketika dibakar, terus kemudian namanya anak-anak istilahnya anak buah itu kan mungkin bisa juga alpa juga. Jadi ketika dibakar kemudian makan siang, nah itu sekamnya ditinggal. Nah rupanya di sana itu ada angin puting beliung lah istilahnya. Akhirnya terbawalah ke tumpukan kayu dan terbakar hebat gitu. Itu satu setengah bulan setelah beroperasi. Itu nilai investasinya berapa Pak waktu itu Pak? Waktu itu kurang lebih ya kalau di US dollar aja ya kurang lebih ya mungkin sekitar 3 juta US dollar lah mungkin. Besar ya? Lumayan besar. Total kerugiannya waktu itu berapa kira-kira Pak? Ya hampir total loss itu karena pabriknya terbakar habis. Nah, dan cuma ya itu tadi ya saya bersyukur ya istilahnya karena kita punya pabrik yang lainnya juga pabrik plastik ya tidak ada satupun yang istilahnya itu kreditur atau supplier yang tidak terbayar. Jadi kuncinya sebenarnya di kepercayaan. Jadi kalau kita bisa menjaga kepercayaan itu, saya pikir juga bisnis akan berkembang dengan baik. Karena dalam bisnis itu yang paling penting adalah kepercayaan. Masih kan? Pak, terkait kebakaran ini apa ada hikmah apa di balik itu Pak sehingga Pak Effendi bisa bangkit gitu? Itu kan kerugiannya luar biasa. Ya. Bangkit, gimana cara bangkitnya waktu itu Pak? Ya waktu itu hikmahnya cuma satu, masih kan. Jadi banyak teman itu yang sudah menganjurkan ke saya, tim kita juga ada masukan. Ya kalau kita sebagai pengusaha itu ada ucapan waktu itu, kayaknya kamu nggak cocok ya bisnis kayu gitu. Jadi lebih baik bisnis yang lain aja yang lebih sesuai dengan kamu. Tapi waktu itu saya cuma berpikir, ini kan biaya yang sangat besar kan istilahnya untuk kebakaran ini. Nah kalau saya keluar dari bisnis kayu ini, ya berarti semuanya sia-sia dong, tidak ada hasilnya. Artinya kita benar-benar kehilangan. Tapi kalau seandainya kita ini dipakai sebagai pelajaran dan sebagai pembelajaran, malah ini akan menjadi lebih baik. Akhirnya saya putuskan, ini harus jadi pembelajaran. Dari sini kita belajar memanage perusahaan yang baik, yang sesuai dengan sistem-sistem kehati-hatian, keamanan dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini perusahaan ini, bisnis ini aman terus, artinya tidak ada kebakaran lagi setelah itu. Kira-kira demikian. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan yang kedua mungkin kalau saya bisa tambahkan, ya kita nggak boleh cepat putus asa. Halangan itu selalu ada. Tapi kalau seandainya halangan itu membuat kita jadi ketakutan, terus kemudian putus asa atau bahkan menyerah, ya kita tidak akan pernah bisa mencapai apa yang kita harapkan. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini saya pernah baca tentang artikel Pak Effendi ya. Jadi kata Pak Effendi waktu itu bahwa Tuhan itu sangat baik ke Pak Effendi. Jadi
ketika ada masalah itu Tuhan selalu menyertakan kuncinya. Nah, Siap. Bisa diceritakan, tidak mungkin bisa dicontohkan kaitannya dengan kebakaran tadi itu Pak? Betul. Nah, terkait dengan kebakaran itu, memang pada waktu itu tahun yang sangat menyedihkan untuk Foxstar ya. Karena saya ingat sekali awal tahun 2003 itu perusahaan plastik kita juga mengalami musibah. Artinya Jakarta waktu itu kebanjiran. Itu banjir besar di Jakarta pada waktu itu. Jadi sekitar bulan Maret April ya itu terjadi kebakaran besar. Dan itu mengakibatkan banyak sekali piutang kita yang mungkin mengalami penundaan pembayaran. Ya. Jadi secara cash flow cukup berat. Tapi kayu kami pada waktu itu mengalami suatu bisnis yang luar biasa. Makanya kita relokasikan ke Jawa Tengah itu karena kurang besar tempatnya sebetulnya. Ya dong. Nah, terus kemudian bulan 9 terjadi kebakaran hebat di perusahaan kami ini, perusahaan kayu. Tapi anehnya ketika perusahaan kayu ini terbakar, plastik yang terpuruk ini sudah mulai rebound. Jadi akhirnya bisa membantu subsidi silang lah istilahnya dari grup perusahaan kita masing-masing. Nah, ini adalah hikmah yang saya dapatkan. Dan pada waktu itu ya banyak orang baik yang membantu, termasuk bank kami ya istilahnya BNI 46 itu sangat support terhadap kami. Jadi kami diberikan kemudahan, diberikan penundaan pembayaran tanpa harus ya dalam tanda kutip ngemis-ngemis lah istilahnya. Mereka yang menawarkan, dan ini saya lihat dari kejadian ini kan artinya Tuhan itu mungkin memberikan ujian pada kami, tapi juga memberikan solusi. Kira-kira seperti itu kan Mas Ilham. Jadi ya yang penting kan kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Nah, ini ada momen menarik yang mungkin perlu diketahui oleh milenial Pak Effendi. Apa itu ketika Pak Effendi kan ada cerita yang soal ini bagaimana ketika pernah dalam suatu kejadian seperti bermimpi gitu, bermimpi tentang diperhatikan masa lalunya dari kecil sampai dewasa. Nah itu momen itu kan mengubah bisnis, mengubah tujuan hidup Pak Effendi. Kayak gitu. Betul. Itu terjadi tahun 96. Nah itu gimana ya. Pak Effendi ceritanya? Jadi saya mulai kerja itu sebenarnya tahun 90 karena saya lulus tahun 89 ya. Terus kemudian karena yang saya sebutkan tadi saya butuh pengalaman kerja setahun, akhirnya tahun 90 saya memulai bisnis Foxstar ini tahun 90. Jadi per tahun ini sudah 32 tahun kan. Nah, itu saya merasa bisnis saya ini berkembang dengan baik. Jadi mulai tahun 90 sampai tahun 96 itu semua baik semua. Tapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Artinya apa? Secara cash flow, secara keuangan, wah saya merasa diberkati. Merasa banyak sekali pendapatan-pendapatan atau hasilnya cukup lumayan. Tapi saya merasa bahwa semuanya itu kok habis terus gitu. Jadi walaupun untung sekian, tahu-tahu habis, ada karyawan kecelakaan lah mungkin, ada mesin rusak lah. Jadi saya itu lama-lama merasa stres juga gitu istilahnya. Dicoba terus gitu kira-kira. Cobaan ini kok gak ada selesainya, gak ada habisnya. Akhirnya ya itu tadi saya jatuh sakit lah istilahnya. Jatuh sakit itu bukan karena apa, tapi karena kepikiran, ini beban pikiran yang berat sekali. Akhirnya saya periksakan itu ternyata SGPT, SGOT saya itu tinggi sekali. Jadi singkat kata saya itu divonis penyakit liver lah, ya, hepatitis A gitu, karena kecapean. Nah akhirnya saya dimasukkan ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu saya 1 minggu dikasih obat sama dokter, tapi tidak pernah membaik. Jadi SGPT, SGOT-nya itu tetap tinggi terus, sampai dokter itu bingung istilahnya, ini bapak ini sakit apa sebetulnya gitu. Kok dikasih obat nggak mempan sih, seolah-olah itu tetap saja vital statistiknya itu kurang baik. Sampai pada hari ke-6 saya itu sedang berbaring di
ranjang rumah sakit, merenung saja apa yang selama ini mungkin saya alami, dan tiba-tiba di langit-langit itu kayak diputarkan sebuah film gitu. Dan film itu, bintang filmnya saya sendiri. Saya melihat perjalanan karir saya ini dari awal sampai sekarang ini seolah-olah tergambar dengan sangat jelas seperti nonton film. Mungkin itu halusinasi ya, tapi paling enggak itu apa yang saya alami, itu pengalaman spiritual saya. Jadi akhirnya setelah saya lihat itu sampai tamat, sampai dengan hari ini, saya berpikir itu orang itu bodoh sekali ya istilahnya. Nah, yang saya sendiri, saya merasa saya ini bodoh gitu lah, istilahnya bekerja untuk mengejar-ngejar hasil atau uang saja. Akhirnya dari sana saya mendapatkan suatu pencerahan lah. Jadi istilahnya dalam bekerja memang yang paling utama itu bukan hasilnya, tapi lebih ke tujuannya. Bagaimana tujuan kita ini dalam bekerja? Kita harus punya suatu visi yang jelas. Kira-kira seperti itu, Mas Tika. Nah, visi yang jelas itu apa, Pak Fendi? Mungkin bisa dicontohkan? Ya. Akhirnya dari pengalaman spiritual itu, saya merasa bahwa kalau kita ini cuma bekerja memikirkan diri kita sendiri, semuanya akan sia-sia. Akhirnya dari sana konsep saya berubah. Jadi konsep saya kemudian berubah, saya ingin mempekerjakan manusia sebanyak-banyaknya. Karena saya takut gitu. Jadi ketika saya nanti meninggal misalnya, saya kan nggak tahu apa yang terjadi ya. Misalnya kalau saya meninggal gitu, terus kemudian sampai ke pintu surga misalnya, atau ketemu sama malaikat atau Tuhan, saya ditanya misalnya, Anda ini kok selfish atau egois gitu, karena saya menitipkan memberikan Anda kesempatan banyak sekali untuk bisa memberi kehidupan untuk orang lain, tapi Anda cuma mikirkan diri Anda sendiri. Kira-kira seperti itu. Makanya sejak itu saya berubah. Saya ingin perusahaan kita ini memberikan naungan kepada sebanyak-banyaknya karyawan, sebanyak-banyaknya manusia, gitu. Jadi kuncinya memberi manfaat kepada karyawan. Betul. Gitu. Memberi manfaat pada lingkungan, pada dunia. Karena saya yakin kita semua itu mendapat tugas dari Tuhan istilahnya. Jadi ada orang yang diberi tanggung jawab untuk cuman keluarganya sendiri. Itu pun banyak yang gagal kan istilahnya. Ya toh? Ada orang yang diberi tanggung jawab untuk jadi berkat untuk RT misalnya, atau untuk lurah, kelurahan istilahnya, atau untuk kota. Nah, itu semua kita masing-masing punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, saya merasa bahwa saya pun punya tanggung jawab yang sama. Makanya saya akan terus bekerja, terus mempekerjakan manusia, sampai suatu ketika Tuhan mengatakan, udah cukup. Istirahat. Nah, istirahat ya, sebetulnya. istirahat. Nah, ketika saya mulai gagal, atau ketika saya mulai tidak terkendali bisnis saya, mungkin itu adalah tanda-tanda udah cukup berarti. Mungkin jatah ada cuma segini kan istilahnya. Nah, itu dan selama Tuhan belum memberikan signal itu bagi saya, ya kita akan terus berusaha. Nah, ketika momen itu seperti melihat TV, film ya, film kehidupan sendiri. Nah, setelah itu Pak Effendi mengumpulkan karyawannya ya waktu itu ya, terkait mana hidup, tujuan hidup yang berubah tadi. Ya, jadi hari itu luar biasa. Jadi saya ingat hari itu hari Sabtu sebenarnya. Jadi begitu Sabtu, begitu saya mendapat pencerahan itu, saya telepon istri saya, tolong saya dijemput, saya mau pulang. Istri saya bilang, oh nggak bisa, ini dokternya hari Sabtu nggak ada, gitu loh. Dan kalaupun pulang harus atas izin dokter kan Mas Ilham. Nah, tapi waktu itu saya udah nekat, karena saya merasa saya itu nggak sakit sebetulnya gitu. Ini yang sakit ini otak saya, pikiran saya, gitu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya, kalau kamu nggak jemput, saya punya kredit card nih, saya bisa pulang sendiri gitu. Saya akan naik taksi pulang sendiri. Nah, karena saya udah ngotot seperti itu, akhirnya istri saya menjemput saya pulang. Dan Senin itu juga saya langsung panggil staf saya semua, manajemen, saya meetingkan. Jadi mulai hari ini, ya tujuan saya seperti ini. Jadi kalian punya dua pilihan,
mau membantu saya untuk mencapai apa itu tujuan saya, atau ya kalian tahu akibatnya, berarti kita tidak sepaham. Jadi mungkin Anda harus siap-siap untuk cari pekerjaan lain, karena visi ini harus diemban kan? Tapi ya alhamdulillah mereka semua support gitu, dengan visi ini, nah, sampai itu berlangsung sampai hari ini. Jadi memberi berkat ke sebanyak orang itu dimaknai salah satunya dengan buka perusahaan baru, ya, mempekerjakan orang banyak, ya. Diferensiasi. Jadi sudah jangan mikir untung rugi lah, ya istilahnya itu. Yang penting kita bisa memberikan berkat, memberikan pekerjaan untuk orang lain. Kalau itu semua berjalan dengan baik, saya pikir perusahaan juga akan baik, istilahnya. Nanti. Sekarang ada berapa total karyawan, Pak Fendi? Ya, saya sudah lost track ya, istilahnya sudah berapa lama kan saya tidak istilahnya memonitor, tapi ya lebih dari 1.000 lah, mungkin 1.200 mungkin lebih, kira-kira dalam grup kita ya. Bukan satu perusahaan. Jadi ini yang saya poinnya. Jadi ketika menjadi pengusaha itu nggak boleh hanya egois gitu Pak Effendi ya, dan harus memang diniati menjadi berkat ke orang lain. Betul. Kalau itu tidak dimiliki pengusaha itu akan seperti apa Pak Effendi dampaknya gitu? Saya sendiri kurang tahu ya, karena dalam faktanya itu kan banyak juga orang yang tidak memikirkan banyak-banyak, tapi perusahaannya juga maju kan istilahnya. Tapi kalau secara saya pribadi, sebetulnya perusahaan itu dibagi dalam 3 tahap ya. Yang saya sebut mungkin gampangnya itu perusahaan lampu merah, lampu kuning, lampu hijau kan gitu kan. Ya kalau lampu merah itu kan perusahaan yang hanya fokus pada shareholder, pemilik saja. Jadi apapun yang terjadi ya pemilik ini adalah dewanya, Tuhan yang akan istilahnya. Jadi kalau tidak memberikan keuntungan pada pemilik ya mungkin ditutup atau mungkin di PHK dan sebagainya. Itu yang saya bilang lampu merah. Ya. Kedua adalah perusahaan yang menurut saya lampu kuning. Lampu kuning itu sudah tidak memikirkan, hanya memikirkan pemiliknya aja, tapi dia juga sudah mulai memikirkan karyawannya, stakeholder. Jadi selain pemilik juga mungkin sudah mulai memikirkan apa itu lingkungan, karyawan, kreditur dan sebagainya. Itu menurut saya perusahaan lampu kuning, ya toh. Tapi yang tujuan saya yang utama kalau bagi saya itu adalah perusahaan lampu hijau. Nah, perusahaan lampu hijau itu sudah bukan apa itu memikirkan stakeholder atau shareholder, tapi sudah memikirkan masyarakat. Bagaimana perusahaan ini bisa menjadi aset untuk masyarakat, ya, membawa manfaat untuk lingkungan dan untuk masyarakat yang ada di sekelilingnya, bahkan untuk negara mungkin, tergantung dari besarnya perusahaan. Kira-kira seperti itu. Dan di Foxstar, saya berharap kita ini bisa menjadi perusahaan lampu hijau. Itu harapan saya, tapi ini kan sedang berproses gitu. Hal kecil caranya dia gimana untuk menjadi perusahaan lampu hijau ini? Mungkin sedikit saja Pak Fendi soal ini. Ya mungkin kalau menjadi perusahaan lampu hijau ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri dan stakeholder. Kita sudah mulai mungkin mendukung lah program-program di luaran sana yang membawa manfaat lah, seperti CSR. Jadi tidak semata-mata untuk keuntungan pribadi atau keuntungan orang-orang yang bekerja di dalamnya, tapi juga untuk keuntungan atau kemaslahatan masyarakat yang sebetulnya tidak tahu menahu tentang perusahaan kita, tapi mereka juga ikut merasakan manfaatnya, mungkin dengan mensponsori suatu event atau kegiatan-kegiatan sosial yang ada hubungannya dengan kemasyarakatan, ya. Seperti Jack Ma kan bilang istilahnya, kalau Anda itu dijadikan orang kaya, itu adalah kepintaran Anda sendiri, kan gitu. Tapi kalau Anda kepingin jadi orang super kaya, ya, istilah bilioner kalau istilahnya dia itu, maka itu sebenarnya bukan uang Anda sendiri, itu adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Anda, dan Anda harus mengembalikan itu pada masyarakat. Kira-kira kan seperti itu, Mas Ikan.
Terus untuk Foxstar mimpinya apa, Pak Effendi? Apa IPO atau gimana gitu? Ya, Selain tentunya IPO itu hanya salah satu cara kita untuk menjadi perusahaan yang green atau perusahaan yang lampu hijau, saya bilang. Salah satunya saja. Kan sekarang ini banyak masih caranya. Bisa melalui IPO, venture capitalist, mungkin lain-lain ya istilahnya. Atau bahkan kalau kita tidak memerlukan biaya atau funding yang di luar kemampuan kita, itu sebenarnya tidak perlu diapa-apakan, mungkin bisa juga. Tapi saya kepingin sih sebenarnya perusahaan ini menjadi IPO bukan dalam arti sebagai metode funding, tapi lebih saya ingin ini menjadi aset bangsa atau aset negara. Siapapun bisa memiliki perusahaan ini. Meskipun nanti pendiri Effendi sudah tiada, tapi ini terus berjalan. Jadi ini legacy ya istilahnya. Saya sebut legacy atau istilahnya mandat yang kita berikan kepada perusahaan ini supaya menjadi milik bersama. Kita beralih soal selain bisnis, ini hal yang ringan-ringan Pak Effendi. Ini soal keluarga Pak Effendi. Nah itu saya lihat Pak Effendi kan sangat hangat dengan keluarga, meskipun banyak teman, tapi keluarga kayaknya tetap nomor satu di mata Pak Effendi. Ya, menurut saya keluarga ini nomor satu, karena itu organisasi terkecil yang dipercayakan Tuhan pada kita. Nah ini soal ini Pak, saya pernah membaca di tubuhjatim.id soal kiprah Michael dan Nicholas yang si kembar kuliah di New Zealand. Jadi mungkin bisa diceritakan soal kiprah anak-anak Pak Effendi. Ada 4 ya selain Michael dan Nicholas, dan bagaimana itu mendidiknya hingga bisa menjadi sukses itu Pak Effendi? Saya bersyukur bahwa anak-anak saya itu satu tidak merepotkan orang tua. Kedua juga menurut saya anak-anak saya ini adalah anak-anak yang baik, Mas Ilham. Jadi saya tidak pernah mendapatkan masalah apapun dari anak-anak saya. Dan Nicholas dan Michael ini sebetulnya dari mereka kuliah di Otago University ya, jurusan Health and Science, Medicine ya, kedokteran. Itu sampai dengan sekarang mereka sedang melanjutkan kuliah di PhD, dari doktorat S3. Itu hampir tidak pernah menyusahkan orang tua. Jadi banyak orang yang bertanya pada saya, wah Pak Effendi anaknya di luar negeri semua, itu biayanya berapa itu, gitu. Tapi kalau saya boleh jawab, anak saya ini tidak mengeluarkan biaya masing-masing, gitu. Tidak ada biayanya. Beasiswa, ya, ada beasiswa juga. Jadi dibiayai oleh negara lah istilahnya, dapat fasilitas itu. Ya. Nah ini suatu anugerah bagi saya. Ya. Si William, anak saya ketiga itu malah sejak SMA itu sudah dibiayai dengan beasiswa dari Singapura, Ministry of Education Singapura, gitu. Nah sekarang pun mereka barusan lulus ini honors S2 ya, dengan first class honors, dan langsung diterima ya, alhamdulillah diterima di perusahaan yang menurut saya sangat bagus ya, Morgan Stanley Asia. Jadi itu salah satu investment banker terbaik di dunia, dan dengan ya gaji dan hasil yang sangat bagus kalau menurut saya sih, dan itu rezekinya anak-anak. Luar biasa. Ya. Nah ini Effendi kan sukses. Kenapa anaknya kalau saya lihat cenderung ke dunia profesional ya, bukan jadi pengusaha, atau nanti pada akhirnya akan bergabung dengan Foxstar atau gimana Pak Effendi? Saya pribadi saya tidak pernah mentargetkan anak saya itu akan melanjutkan perusahaan saya. Ya, saya yakin cita-cita setiap orang tua itu kan menjadi legacy untuk anak-anaknya. Tapi saya memberikan mereka kebebasan penuh untuk memilih hidupnya masing-masing, hidupnya sendiri. Jadi seperti Nicholas dan Michael, mereka sudah memutuskan untuk menjadi seorang scientist ya, medical scientist. Saya harus support. Gitu. Makanya apa yang saya lakukan ya, saya mendirikan divisi baru untuk mempersiapkan mereka. Ya kita ada divisi baru untuk membuat obat antivirus. Nah itu saya siapkan. Memang baru mulai, tapi mudah-mudahan nanti ketika mereka lulus, paling tidak ini mereka ada vehicle atau ada kendaraan untuk bisa melanjutkan passion mereka.
ya loh. Nah, sedangkan William, anak saya yang ketiga, itu passionnya ada di finance, ya. Jadi dia suka sekali maupun ngurus akuisisi, beli jual beli perusahaan dan sebagainya, sehingga dia ngambil finance. Ya, kalau seandainya nanti dia lulus dan setelah mencari pengalaman di luar negeri dan memutuskan untuk membantu perusahaan kita, ya saya akan terima dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati, yang namanya anak kan istilahnya. Tapi kalau ternyata mereka lebih hebat dari kita, istilahnya, ya saya mengizinkan dia untuk mencari hidupnya sebenarnya. Jadi kunci sukses mendidik anak mungkin salah satunya dia memberi kebebasan anak untuk berekspresi gitu. Betul. Jadi kita harus istilahnya mengawal mereka, bukan memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai, tidak mereka inginkan. Oke, baik Pak Effendi, ini mungkin tentang hal lain. Nah, ini kita kan ada di ruangan Dr. Panglima Andika, maaf. Ini dan saya lihat Pak Effendi memang banyak temannya, mungkin ratusan atau ribuan TNI Polri ya. Nah itu mungkin soal ruangan ini dulu. Ini kenapa dinamakan ruangan Panglima TNI, dan di sini juga ada lukisannya Panglima sama Ibu. Ini ada latar belakang sejarah gimana? Ada suatu peristiwa yang menurut saya patut untuk menjadi kenangan. Ya, yang pertama karena di ruangan ini, di tempat ini, beliau pernah datang 2 kali dalam acara kunjungan resmi sebagai kasat pada waktu itu. Dan yang paling penting sebenarnya bukan itu. Yang paling penting menurut saya, beliau adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat, baik dalam keilmuan atau pribadinya. Saya kagum sekali. Karena itu saya ingin istilahnya itu mengapresiasi beliau sebagai salah satu tokoh bangsa ini yang terbaik. Tapi lebih dari itu, kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah mendapatkan bantuan dari beliau yang tidak pernah bisa saya lupakan. Jadi ketika orang tua saya kena COVID tahun 2021, bulan Juli, COVID Delta itu ganas sekali. Baru setahun Pak ya? Baru setahun. Jadi ayah saya itu meninggal 13 Juli 2021. Dan ketika itu sakitnya cepat sekali. Jadi 4 hari saja beliau sudah berpulang. Dan ketika hari keempat itu, beliau mengalami saturasinya turun. Tiba-tiba oksigennya itu tidak bisa diserap di dalam tubuh. Padahal beliau sehat sekali ya. Nah itu saya mencari rumah sakit, seluruh Surabaya nggak ada rumah sakit. Banyak teman-teman yang membantu, tapi menurut saya ya kadang-kadang bantuan itu sifatnya itu hanya formalitas ya istilahnya. Tapi beliau di Jakarta pada waktu itu mengirim ambulan, mengevakuasi ayah saya ke Rumah Sakit Angkatan Darat di Malang sampai beliau meninggal dengan perhatian yang sangat luar biasa. Nah ini yang menyentuh hati saya. Indonesia perlu pemimpin yang seperti beliau. Jadi saya sangat tersentuh dengan gestur beliau. Dan menurut saya harus mengucapkan terima kasih bagaimana. Ya mungkin satu-satunya cara saya yang mengapresiasi beliau dengan mengkonversi ruangan ini menjadi ruangan Andika, sebagai rasa terima kasih saya dan sebagai rasa hormat saya pada beliau, dan supaya semua orang tahu kebaikan beliau. Itu saja. Dan ini beliau sudah mengizinkan ruangannya dibuat diganti nama. Sebelumnya apa namanya ini Pak? Dulu sebelumnya kita sebut ruang Roosevelt, karena restoran ini kan tematik Itali, ya, American Italian restoran. Dan ruangan Andika ini saya sebut ruangan Andika sebagai apresiasi. Jadi satu-satunya nama Indonesia yang ada di dalam restoran ini sebenarnya. Nah, itu tidak lepas dari rasa hormat saya, rasa kekaguman saya, dan rasa cinta saya pada beliau. Siap. Terkait kedekatan dengan TNI Polri, nah itu
memang Pak Effendi memang suka bergaul ya kalau saya lihat, dan ruangan ini sangat sering sekali dibuat menerima tamu dari berbagai berbagai profesi. Nah, mungkin kenapa Pak Effendi suka bergaul, banyak teman itu apa? Ya sebetulnya kalau saya pribadi itu tidak membatasi istilahnya pertemanan hanya dengan Polri atau dengan TNI, Mas Ilham. Cuman yang tersorot mungkin kan itu saja. Sebenarnya teman saya banyak sekali, mulai dari birokrasi, teman biasa, bahkan istilahnya dari kalangan tukang kebun pun saya itu akrab juga dengan mereka gitu istilahnya. Tapi mungkin lebih tersorot itu karena ya mereka lebih high flyer kan istilahnya, pentokohannya kan sudah jelas gitu. Nah, itu aja. Tapi ya saya mengalir saja. Jadi kalau dengan TNI Polri itu kan ya mereka kan punya sahabat juga ya. Kebetulan sahabatnya mereka sahabat saya, terus kemudian saya diperkenalkan dan saya welcome. Nah, lama-lama kan jadi ketuturan, jadi lama-lama tambah banyak kan. Baik. Itu saja sebenarnya. Pak, ini closing statement mungkin mengakhiri perbincangan kita yang luar biasa ini. Mungkin closing statement bagi kaum milenial yang mulai meniti karir, baik itu sebagai pengusaha, profesional, intinya dalam rangka menjalani kehidupan yang sebenarnya semakin hari kan semakin penuh tantangan, Pak Effendi ya. Nah, mungkin ada closing statement dari Pak Effendi, silakan. Oke, kalau dari saya mungkin saya memberikan sedikit rahasia ya istilahnya. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam apapun, bukan hanya dalam bisnis, itu sebetulnya ada 4 langkah yang harus kita lakukan, Mas Ilham. Yang pertama itu kita harus punya visi yang jelas, ya. Jadi ini langkah pertama. Jadi visi yang jelas itu jangan cuma berbicara, saya kepingin jadi pengusaha gitu loh, atau saya kepingin jadi pengusaha garment misalnya. Ya, kita harus punya visi yang jelas. Kalau kita jadi pengusaha garment, kira-kira segmennya di mana, terus kemudian keistimewaannya apa, terus kemudian market kita di mana, gayanya seperti apa, harus detail, harus fokus. Jadi benar-benar visinya itu harus jelas dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah visinya jelas, kita harus berani mengucapkan istilahnya itu misinya. Jadi bagaimana kita harus mencapai itu? Misalnya dengan promosi lah, dengan doa lah, atau mungkin dengan memperkenalkan ke orang lain. Kadang-kadang kita ini kan malu, ya dong. Artinya malu itu apa sih yang kepingin kita lakukan, ya dong. Kita kepingin buka pabrik lah, bisa jadi pengusaha pabrik. Tapi sebelum pabrik itu ada, kita kalau ditanya kan malu kadang-kadang. Kamu kepingin jadi apa? Saya kepingin jadi bos pabrik. Wah, kamu ini bermimpi aja, pabriknya aja belum ada, kan istilahnya gitu kan. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau mau berhasil, kita harus berani mengucapkan itu. Sampaikan aja. Jadi itu namanya anchoring. Jadi seperti mercusuar. Jadi kita harus berani. Dulu nenek moyang kita kan menyampaikan, kalau mau bercita-cita itu harus setinggi langit kan istilahnya. Sampaikan cita-cita itu, kepingin jadi apa? Kalau mau jadi presiden, bilang aja saya mau jadi presiden. Dan itu menjadi doa ya? Ya, itu kan menjadi doa kita. Dan itu misinya kan sebetulnya. Dengan misi yang jelas, itu langkah akan menjadi lebih mudah. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya percaya bahwa ketika kita sudah mempunyai visi yang jelas dan kita berani mengucapkan dan membentuk misinya, sebetulnya Tuhan udah kasih kok ke kita. Cuma jangan dipikirkan kalau Tuhan itu ngasih, kalau kita kepingin mobil lah contohnya, tiba-tiba mobil datang dari langit jatuh di depan halaman rumah kita, enggak seperti itu. Tapi saya lebih melihat bahwa ketika kita berani mengucapkan visi yang jelas, menyampaikan visi yang jelas, dan mengucapkan visi itu mau dicapai dengan cara bagaimana, sebenarnya Tuhan udah kasih kita. Ibaratkan kita ini punya kebun lah istilahnya, kita kepingin punya kebun lah, ya dong, kebun mawar. Ketika kita berani menyampaikan 2 hal itu, sebenarnya Tuhan udah kasih ke kita. Cuman kan kita harus kerja. Jadi jangan harapkan mawar tumbuh sendiri kan istilahnya. Jadi kita harus mulai bercocok tanam, mencangkul, menyirami, tanam bibitnya mawar dan sebagainya. Karena kalau itu tidak kita lakukan, nanti lama-lama yang tumbuh bukan mawar kan?
yang tumbuh adalah rumput liar. Nah, rumput liar itu tambah lama tambah banyak, akhirnya membunuh mawar kita, kan gitu. Nah, itu yang membuat banyak cita-cita itu gagal karena itu. Bukan karena Tuhan nggak ngasih kita, Tuhan maha adil. Tuhan memberikan apapun yang kita inginkan sebetulnya. Cuman kadang-kadang kita sendiri yang tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau sudah 1, 2, 3 itu dilakukan, kita harus punya yang namanya iman, kepercayaan bahwa itu akan terjadi. Kalau kita nggak punya kepercayaan itu terjadi, ya tidak akan pernah terjadi, kan? Dan itu yang paling berat kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau kita katakanlah itu sudah dapat dulu, baru kemudian kita percaya, itu bukan iman namanya, bukan faith. Ketika kita sudah melakukan yang pertama, kedua, dan ketiga itu, kita harus yakin bahwa kita sudah hidup dalam kondisi seperti apa yang kita inginkan. Iya kan? Ya. Itu iman. Dan ketika itu kita jalani, itu pasti terjadi. Iman itu akan melengkapi semua yang akan kita harapkan, kan gitu. Jadi ini pesan saya untuk generasi milenial. Jadi jalankan 4 langkah itu secara konsisten. Kalau itu dijalankan secara konsisten, saya yakin apapun yang kita inginkan, Tuhan pasti berikan. Oke, terima kasih Pak Effendi, luar biasa sekali perbincangan kita. Intinya kita harus mempunyai tujuan dan mempunyai keyakinan luar biasa untuk mencapai tujuan itu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita banyak belajar hari ini, sore ini kepada Pak Effendi. Semoga teman-teman juga seperti itu. Demikian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.